Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sylvia Indah Parawansah dari kelas PB 2020 NIM 20020074067. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai jurnal ilmiah bahasa yang berjudul Analisis Kesalahan Berbahasa Indonesia pada Surat Dinas Kantor Kepala Desa Jelatri. Jurnal ilmiah yang saya ambil adalah karya Heni Setia Purwandari, Budi Setiawan, dan Kunda Rusadono. Di sini sudah ada peta konsep yang akan kita bahas. Yang pertama ada pengertian surat dinas atau surat resmi. Yang kedua ada kesalahan berbahasa pada surat dinas atau surat resmi. Yang ketiga faktor penyebab kesalahan berbahasa. Dan yang keempat cara mencegah kesalahan berbahasa. Baik, yang pertama ada pengertian surat. Surat adalah sarana untuk menyampaikan informasi secara tertulis dari pihak yang satu ke pihak yang lain. Informasi tersebut dapat berupa pemberitahuan, pernyataan, pertanyaan, permintaan, sikap, dan lain-lain. Sedangkan surat yang kita bahas di sini adalah surat dinas atau surat resmi, yakni surat yang berisi masalah kedinasan atau administrasi pemerintah. Karena bersifat resmi, sehingga surat ini harus ditulis dengan bahasa yang benar. Hal ini juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 33 Ayat 1 yang berbunyi bahasa Indonesia wajib digunakan dalam komunikasi resmi di lingkungan kerja pemerintah dan swasta. Jadi sudah jelas bahwa surat dinas atau surat resmi wajib menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi yang dianalisa dalam jurnal ini adalah surat dinas dari kantor kepala desa Jelatri. Hal ini dikarenakan masih terdapat banyak kesalahan baik dari segi bahasa maupun cara penulisannya. Jika surat dinas itu tidak jelas atau terdapat kesalahan, maka akan mengakibatkan hal-hal sebagai berikut. Penerima surat tidak bisa memahami isinya. Nah, di sini dapat menimbulkan kesalahpahaman sehingga jawaban yang diberikan tidak sesuai dengan kehendak pengirim surat. Selain itu, isi surat akan meragukan bagi penerima surat. Tata bahasa dalam penulisan surat benar-benar harus diperhatikan. Sekarang mari kita analisa kesalahan berbahasa pada surat dinas atau surat resmi. Yang pertama ada kesalahan bidang morfologi. Contohnya seperti kami harap atas partisipasinya dari warga. Nah, adanya di sini. Seharusnya langsung saja partisipasi warga, partisipasi Anda, partisipasi Bapak atau Ibu. Ini sering kali terjadi. Ada lagi, menindaklanjuti. Nah, seharusnya ini tanpa spasi. Ini juga dikarenakan. Seharusnya tanpa spasi. Yang kedua ada kesalahan bidang sintaksis. Contohnya, sehubungan dengan akan diadakannya kegiatan. Seharusnya langsung saja sehubungan dengan kegiatan bla bla bla. Ini juga sering kali terjadi. Dengan ini kami harap atas kehadirannya besok pada. Sudah besok pada. Nah, ini kesalahan. Masih dengan kesalahan pada surat dinas atau surat resmi. Yang ketiga ada kesalahan bidang diksi. Contohnya, menyiapkan data-data yang wajib dicukupi. Nah, terdapat pemilihan kata yang kurang tepat ya. Perangkat desa yang terkena jatah piket. Kata terkena ini bisa diganti dengan kata mendapat agar pemilihan katanya lebih baik. Yang keempat ada kesalahan ejaan. Hari tanggal Kamis 15 Maret 2012. Nah, kata Kamis di sini ditulis dengan huruf kapital semua. Seharusnya tidak begitu ya. Jelatri 6 Januari 2012 titik. Seharusnya tidak menggunakan titik. Nah, ini tadi adalah kesalahan-kesalahan yang sering kali terjadi pada surat dinas atau surat resmi. Selanjutnya, faktor-faktor penyebab kesalahan berbahasa pada surat dinas. Yang pertama, penulis surat dinas kurang memahami kaidah bahasa Indonesia. Kurangnya pemahaman ini dapat dilihat dari banyaknya kesalahan penggunaan kata, frasa, kalimat, maupun ejaan dalam surat. Yang kedua, penulis surat dinas lebih dari satu orang.
Nah, setiap orang memiliki pemahamannya masing-masing, sehingga jika penulis surat itu lebih dari satu, akan memperbesar kemungkinan kesalahan itu terjadi. Yang ketiga, tidak adanya pelatihan menulis surat dinas dari pemerintah. Sebelum menulis surat, seharusnya sudah memahami konsep-konsep penulisan surat, baik dari segi bentuk, penulisan maupun bahasa. Yang keempat, motivasi dan sikap bahasa yang masih kurang. Nah, ini bisa didasari oleh kurangnya minat baca dan tulis, sehingga penguasaan kaidah bahasa Indonesia masih kurang. Dan yang terakhir, ada cara mencegah kesalahan berbahasa. Pertama, penulis surat dinas hendaknya memperhatikan penggunaan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam penulisan surat dinas. Yang kedua, penulis surat dinas hendaknya mempelajari pedoman ejaan yang disempurnakan atau EYD dan mengaplikasikannya dalam penulisan surat dinas. 3. Instansi terkait hendaknya memberikan pelatihan penulisan surat dinas kepada pegawai pemerintah. Dan yang terakhir, instansi terkait hendaknya mengembangkan dan menyosialisasikan buku pedoman penulisan surat dinas yang disertai dengan penggunaan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Demikian presentasi dari saya, semoga dapat bermanfaat. Apabila ada perkataan yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.